Bilang PBB. Iya. Cek. Mohon maaf untuk peserta webinar, ini ada kesalahan teknis dari pemateri, mungkin bisa ditunggu sebentar. Oh iya Mbak, siap. Halo, selamat malam Mbak Tisya dan teman-teman. Iya, Pak. Oke, mohon maaf nih tadi ada disconnect jaringan di laptop, saya pindah ke tab ya. Kita tampilnya pakai file PDF. Saya coba cek untuk file saya. Saya sudah bisa langsung sharing ya Mbak ya? Iya, silakan, Pak. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Nah, cek dokumen saya dulu. WhatsApp, oke. Media dokumen.
Sorry, sebentar. Aktif dulu nih. Sudah masuk belum nih? Sepertinya ada yang berubah. Ini habis hujan, jadi agak ini ya, pengenalan K3. Coba share dulu sebentar. Pengenalan. Oke, sudah muncul di layar Mbak Tisha sama teman-teman ya? Iya, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon maaf, ini ada problem disconnect ya. Kebetulan jaringan dari tadi kurang stabil di tempat saya, tapi suara saya sudah cukup terdengar jelas ya di sana ya. Iya Pak, jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Waalaikumsalam. Oke, ini langsung saja ya, perkenalan singkat. Nama saya Istian Jayanto, bisa dipanggil Pak Ian atau Mas Ian ya. Saya selaku fasilitator training dalam agenda kesempatan hari ini. Nah, agenda sesi ini adalah special request untuk rekan-rekan yang masih baru di mahasiswa ataupun juga pemula untuk kaitannya dengan pengenalan K3 pertambangan. Perlu diketahui nama saya Istian Jayanto, aslinya Klaten ya, kelahiran 16 Mei 83, status merit anak 1. Saya sekarang di K3 tambang ya, di safety di salah satu perusahaan di Kaltim Limako ya, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Tesya. Ya. Kurang lebih 15 tahun di mining. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dalam forum yang luar biasa dan bisa berbagi sharing serta bisa berbagi manfaat. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, saya langsung saja ke slide berikutnya. Nah, webinar kali ini bertujuan adalah memberikan gambaran kaitannya dengan makro proses penambangan, serta yang kedua adalah bagaimana memberikan informasi pengelolaan K3 pertama. Kita bisa interaktif ya, dua arah, nanti akan diatur sama moderator untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Nah ini poinnya, tujuan kita. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa, boleh diketik di kolom chat ini kira-kira dari kampus mana saja atau dari instansi atau kerjanya di mana aja ya. Saya pantau nih beberapa saat, silahkan diketik di kolom chat rekan-rekan dari mana saja atau mungkin penjurusannya. Silahkan diketik di kolom chat. Oke, dari ITNJ hadir. Pertambangan ITERA, oke. K3 UNS, berarti ini ada junior saya ya. Dari Bandung, Makassar, Pertamina, ITS ya, Institut Teknologi Sumatera, UPN, IST Akprin ya, dulu saya juga daftarnya di Jogja, tapi akhirnya nyantolnya di Solo. Oke, dari Polinema Malang, luar biasa nih, dari Kendari ya. Oke, dari Ibnu Sina Batam, Teknik Lingkungan UPN, Masya Allah ini luar biasa ya. Baik, saya terima kasih bisa berbagi dengan rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menjadi energi positif. Dan ini ada yang masuk ya dari Mataram. Kita di sini dalam nuansa merah putih ya, satu bahasa, satu bangsa, supaya bisa memberikan kontribusi positif ya, termasuk nggak kenal tambak, setidaknya dalam narasi 1,5 jam ini bisa mengenali apa-apa saja supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari aspek pertambangan. Baik, berikutnya kita perlu sampaikan ya bahwasanya dalam pekerjaan di tambang kita tidak lepas ya, kalau bicaranya di tanah air ada kita negara hukum ya, sehingga kita ada beberapa regulasi yang harus kita pahami secara mendasar. Yang pertama adalah undang-undang dasarnya K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Yang kedua kaitannya dengan lingkungan, ini Undang-Undang Nomor 32 tahun kaidah dan pengawasan pertambangan minerba.
Nah, undang-undang yang dulunya Kepmen 555K sekarang diganti ya per tahun 2018 menjadi Kepmen 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik penambangan yang baik, di mana di poin 4 ini ada petunjuk teknis yang tertuang dalam Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, serta pelaporan SMKP Minerba. SMKP adalah Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, punyanya pemerintah Indonesia. Baik, itu tadi narasi, ya. Artinya apa? Ini adalah payung hukum secara general yang menjadi landasan di pertambangan. Ini saya ambil yang inti saja. Ya, kalau banyak, nanti nggak cukup slide-nya. Baik, selanjutnya, nah ini dia ya di SMKP ini ada beberapa elemen kunci ya, ada 7 ya, dari kebijakan, perencanaan, organisasi, implementasi, pemantauan, dokumentasi serta tinjauan manajemen serta peningkatan kinerja. Ini gambaran besarnya supaya setidaknya kita tahu induknya elemen keselamatan di tambang di tanah air. Dari sana kita menuju detailnya. Kalau bicaranya SMKP, ini ada 2 kotak besar, yaitu bagian K3 dan KO. K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja, di mana tujuannya adalah menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau yang kedua adalah KO, yaitu fokusnya adalah menciptakan kegiatan operasi yang aman. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita detailkan narasi secara sederhana dan poin-poin inti kaitannya dengan pertambangan. Baik, saya lanjut menuju ke slide berikutnya adalah urean. Kalau bicaranya K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ini di beberapa perusahaan industri yang sudah cukup mapan, ini sudah punya departemen ataupun juga divisi di mana ada beberapa tugas yang bisa dan harus dilakukan, minimalnya ada 5 poin. Ya. Dari sini untuk membuat interaksi saya minta tolong dibacakan sama salah satu personel, Mas Awan Rasyad, silakan Mas Awan Rasyad, bisa dibacakan slide ini. Ya Pak, gimana? Halo. Ya, Mas Awan Rasyad bisa monitor suara saya? Iya Pak. Oke, bisa minta tolong dibacakan sejenak, nanti kita bahas. Ya, baik. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Buat tim penyelamat dan terpakan Apa? Ada upaya kesehatan ya, keselamatan ini programnya dibuat dan dievaluasi. Tujuannya adalah supaya kita di organisasi bisa mendapatkan gambaran dan bisa mendapatkan saran terbaik bagaimana mengelola keselamatan dari waktu ke waktu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan situasi dan kondisi terkini dalam lingkup operasional proyek di tambang. Nah, ini bicaranya yang kedua adalah bagian KO. Ya, ini bagian operasional tambang, keselamatan operasi. Ini tugasnya juga luar biasa banyak. Secara umum ini kaitannya dengan kita coba tethering aja ya. Nah, saya coba oke, hotspot ya, biar stabil ya. Tunggu sebentar ya.
Ini dari tadi agak kurang stabil, saya coba. Halo, Mbak Tesya, Iya, Pak. bisa terpantau suara saya, Mbak Tesya? Bisa, Pak. Oke. Suara saya jelas nggak ya dari sana ya? Iya, jelas, Pak. Jelas. Oke, coba cek. Udah terdengar ya? Jelas ya? Oke. Saya coba untuk ini videonya saya off-kan dulu ya. Slide-nya saya masukkan supaya nanti stabil suaranya ya. Oke. Baik, rekan-rekan saya lanjutkan dulu. Oke. Baik, berikutnya adalah tugasnya bagian KU adalah mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman pengamanan instalasi. Artinya, catatan dari dokumen komisioning ini dianalisa ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Bentar, saya cobanya sudah saya cek kok, tapi kok suaranya mantul ya? Suaranya mantul ya? Iya, mantul suaranya, Pak. Jelas. Iya, mantul suaranya, Pak. Jelas. Bentar. Suaranya sudah bagus ya. Ini Mas Alfian ya sudah ya, sinyalnya lagi nggak bagus ya. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Baik, mohon maaf rekan-rekan tadi ada sedikit spotnya kurang bagus ya sinyalnya. Sekarang saya lanjutkan. Baik, tugas bagian KO berikutnya adalah mengumpulkan rekaman dari hasil kajian teknis. Artinya, kalau kita melakukan pekerjaan di lapangan kaitannya dengan mekanikal ataupun operasional, apabila dipersyaratkan untuk mengkaji secara teknis untuk keamanan proses, maka wajib ya dibuat dan dikumpulkan, termasuk juga data kompetensi tenaga teknis. Contoh tenaga teknis adalah juru ledak, juru ukur, ya, dan lain-lainnya. Di poin yang terakhir adalah mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, dan analisa data keselamatan operasi, serta memberikan rekomendasi. Artinya di poin ini adalah semua aset, semua kendaraan ini dibuat jadwalnya dan dianalisa. Kalau kerusakannya apa, misalkan kerennya break, maka harus dibuat rekomendasi bagaimana supaya tidak muncul lagi problem break atau rem maksudnya.
Baik, kita lanjut menuju ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran. Contohnya, apa yang dimaksud sarana, prasarana, dan instalasi. Sarana artinya yang langsung dipakai buat manusia yang berpindah-pindah, baik kendaraan ringan, bus, atau manhole. Dari sudut prasarana adalah dari faktor pendukung penambangan, baik itu jalan, tambang, jembatan, atau TPS, tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3. Untuk instalasi ada elektrik, angin, bahan bakar hidrolik. Untuk alat berarti kategorinya alat berat yang ada di tambang yang digunakan untuk produksi, baik itu haul truk, ekskavator, doser, ataupun yang lainnya. Ya. Berikutnya, tidak lupa pula di aspek ketiga adalah yang kedua mengenai kesehatan, di mana di Kepdigi Minerba ini nomor 185 kita diminta mengelola beberapa poin. Yang pertama adalah program kesehatan kerja, baik itu MCU, inspeksi fasilitasi Perkes, ya. Kemudian untuk hygiene dan sanitasi, kaitannya dengan inspeksi catering, food management, kalau yang trending sekarang juga kaitannya dengan mengelola COVID-19. Di poin yang ketiga adalah pengelolaan ergonomi, yaitu mengenai desain antara kesesuaian antara posisi tubuh dengan bidang kerja. Contohnya survei ergonomi, mendesain alat ya ataupun juga alat bantu, contohnya tangga, untuk meminimalkan paparan risiko di tempat kerja akibat pekerjaannya. Berikutnya adalah mengelola makanan, minuman, ataupun gizi. Artinya di sini sebagai contoh adalah mengelola catering. Kalau kita perusahaan tambang, ada catering, maka kita juga harus mengelola bagaimana kompetensi personil, kelayakan makanan, penyimpanan, dan distribusinya, supaya rekan-rekan yang bekerja di tambang ini ada nilai gizi yang harus dipatuhi sesuai dengan karakter beban kerjanya. Yang terakhir adalah diagnosa dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Artinya kalau ada penyakit akibat kerja, maka perusahaan juga wajib mendiagnosa. Ini kalau salah satu fasilitasnya adanya klinik perusahaan di mana ada dokter perusahaan untuk menjembatani konsultasi keluhan penyakit yang dialami oleh karyawan yang sedang bekerja. Berikutnya, nah ini ada beberapa poin ya dari pengelolaan keselamatan pertambangan. Kalau bicaranya elemen keselamatan, ini ada 7 poin. Dari manajemen risiko, program keselamatan, pendidikan atau edukasi, kemudian penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, campaign inilah kampanye, entah itu poster, banner, ataupun juga video, termasuk manajemen keadaan darurat di poin ke-6, dan administrasi keselamatan kerja. Administrasi ini poinnya adalah mengenai pelaporan. Baik, itu tadi pengelolaan keselamatan kerja pertambangan. Nah, maka berikutnya juga yang ada dan harus kita lakukan yaitu mengelola lingkungan. Dalam aspek penambangan tentunya ada cukup banyak sumber bahaya lingkungan, ya, sehingga kita harus mengelola dengan baik melalui pengukuran iklim kerja, baik itu debu, bising, getaran, ya, faktor biologi. Nah, ini dilakukan bisa di internal perusahaan dengan catatan punya personil yang punya kompetensi dan alat ukurnya tepat dan masih terkalibrasi. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan pihak ketiga, contohnya Balai Hiperkes setempat ya untuk melakukan pengukuran supaya nantinya pengelolaan lingkungan K3 juga ini bisa dalam keadaan benar-benar optimal. Dari pengukuran tersebut dibandingkan kaitannya dengan NAB faktor fisik, kimia, ataupun juga biologi sesuai dengan parameter. Nah, hasilnya nanti kalau di atas ambang batas, maka pihak ketiga ya atau personel yang punya kompetensi dalam perusahaan yang sudah diberi pelatihan bisa menerbitkan rekomendasi supaya situasi lingkungannya benar-benar sesuai dengan harapan dan regulasi yang ada. Nah, berikutnya dalam menopang pengawasan di tambang
ini kepala teknik tambang ya selaku penanggung jawabnya tertinggi, pimpinan tertinggi ini disupport oleh pengawas operasional dan pengawas teknis ya. Di mana mereka ini harus memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh sampel sederhana untuk pengawas operasional di tambang ini ada 3. Pengawas operasional pertama, madya, dan juga pengawas utama. Baik, berikutnya, nah dalam struktur organisasi keselamatan, berdasarkan regulasi yang ada juga, maka perusahaan tambang ini wajib memiliki safety komite keselamatan pertambangan. Kalau bicaranya di owner, di sini saya note, ya ini adalah ketuanya adalah kepala teknik tambang, ya ada beberapa anggota dan juga sekretaris. Sekretaris adalah secara umum kepala divisi HSE, ya, yang dimana minimumnya adalah sudah memiliki ahli K3 umum, di mana anggotanya dari kepala divisi, manajer, safety representatif, termasuk juga kontraktornya. Ya. Tentunya meeting ini diadakan secara reguler. Ya. Kalau bicaranya di kontraktor, maka harus diatur juga ya bagaimana dalam lingkup organisasi di kontraktor. Kalau istilahnya penanggung jawabnya kalau dari Kepmen 1827 adalah PJO atau penanggung jawab operasi. Ya. Nanti di sana ada beberapa manajer departemen dan bagian K3 yang menjadi sekretaris. Ini secara umum demikian strukturnya. Berikutnya, ini adalah gambaran operasional penambangan. Ya. Kalau bicaranya dari awal, ya ini diawali dari eksplorasi, kemudian drilling atau pengeboran, kemudian ada pemodelan geologi. Jadi diambil dari data yang ada untuk kemudian dibuat desain untuk penambangannya, bagaimana sekuen tambang, bagaimana disposalnya, baru kemudian dieksekusi ya dengan cara membuka lahan atau istilahnya land clearing dan topsoil removal atau pemindahan tanah pucuk atau yang kita kenal dengan tanah merah. Baru kemudian didapatkan material OB ya atau overburden. Overburden ini sebelum kita mendapatkan batu bara. Untuk mendapatkan batu bara, selain dikeruk pakai eksavator, maka juga bisa menggunakan teknik drilling dan blasting untuk alat pengeboran dan juga diledakkan. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat mendapatkan batu bara. Sedikit narik untuk material topsoil nanti, ini didamping di tempat khusus supaya nantinya untuk rehabilitasi kita bisa cover dengan material topsoil. Baru kemudian penambangan setelah didapatkan batu bara, maka ada yang diangkut menggunakan dump truck atau juga dengan conveyor ya. Baru kemudian ditaruh di port stockpile atau stockpile batu bara. Baru yang terakhir adalah pengapalan. Ini secara umum ya, ini di Kalimantan. Kalau di Sumatera ada menggunakan babaranjang, batu bara kereta api yang panjang ya, istilahnya seperti itu. Berikutnya, nah inilah dia. Ternyata kalau bicaranya nambang ini tidak serta-merta simple ya, gampang dilakukan, tetapi semuanya pasti mengandung risiko. Di sini saya ambil beberapa contoh ya kaitannya dengan dampak operasional tambang, antara lain kelongsoran material, ya terlindas truk, kebakaran alat, ya cedera pada personil berupa patah tangan, termasuk cedera yang lainnya, di mana ini dampaknya bisa cedera personil, kerusakan alat, stop operasi, bahkan fatal atau kematian. Dalam kondisi tertentu, apabila ada pelanggaran yang berat, bisa saja ya ada penutupan sementara ataupun permanen. Nah ini kalau bicaranya di tambang Australia, maka bisa saja ya dari pengalaman rekan-rekan yang di sana, tambangnya ditutup. Artinya perusahaan kalau mau operasi lagi membuat perusahaan baru lagi. Nah ini salah satunya kalau saya tarik kesimpulan adalah bagaimana semua personel yang bekerja di tambang ini concern kaitannya dengan regulasi, aturan, dan bagaimana
menciptakan K3 dan KO di tambang ini dalam level terbaik, sehingga kondisi-kondisi yang ada di slide ini dapat dihindari. Baik, dari sana kita menuju ke slide berikutnya. Ini adalah aturan masuk tambang. Nah, saya ingin menyapa dulu rekan kita. Di sini ada Mas Alvin Situmorang. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bapak. Oke. Baik, silakan minta tolong dibacakan untuk slide aturan umum izin masuk tambang. Yang pertama, mendapat izin KTT, tamu dan karyawan. Selanjutnya, bukti menggunakan ID Pfizer atau ID perusahaan. Selanjutnya, medical check up, lalu mengikuti induksi atau pelatihan pengenalan ketiga, lalu mengikuti pelatihan keselamatan masuk tambang, dan yang terakhir, otoritas mengoperasikan alat atau KIP-PER. Oke, baik. Terima kasih sudah dipaparkan. Jadi kita tidak serta-merta langsung masuk ke tambang. Ini harus izin dapat dari kepala teknik tambang, baik tamu ataupun karyawan. Buktinya menggunakan ID, kemudian untuk memastikan kesehatan ada program medical check up, ya, dan ada serangkaian pelatihan, baik induksi atau pelatihan keselamatan untuk menunjang kompetensinya. Kalau bicaranya mengoperasikan alat, maka ada izin otoritas khusus ya yang melalui mekanisme pengujian oleh lembaga yang ditetapkan perusahaan untuk menguji supaya bisa mengoperasikan alat. Baik, berikutnya, nah di dalam penambangan tadi ada aturan general, sekarang ada aturan khusus. Nah, terkait dengan kasus-kasus kecelakaan yang berat seperti tadi di atas, kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran, maka beberapa perusahaan tambang ini membuat aturan-aturan khusus. Contoh aturan lalu lintas tambang, bagaimana deskripsinya adalah nanti di tambang ini kecepatannya berapa, rambu-rambunya seperti apa, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan peledakan yang lain-lain, seperti apa diatur nih cara aman alat, cara aman orangnya. Kalau bicaranya di poin golden rules, ini adalah aturan yang dibuat oleh perusahaan mengacu dari pengalaman kecelakaan fatal, baik di tempatnya atau di tempat lain. Kalau dilakukan pelanggaran, maka ini ada yang pelanggaran pertama final warning, ada juga yang langsung terminasi atau PHK. Ini tujuannya adalah supaya kita taat dan jangan sampai melanggar. Karena kecelakaan biasanya secara umum ya diawali dengan pelanggaran. Ada juga SOP-SOP khusus atau standar operasional prosedur. Ini adalah petunjuk kerja sesuai dengan urutan pekerjaan di masing-masing tempat. Contoh, SOP mengoperasikan dump truck, SOP melakukan penggalian batu bara. Ini secara sederhana demikian definisinya. Dari sana, nah kita juga perlu nih mengenal alat-alat tambang. Ini ada berbagai macam bentuk ya. Gambar paling atas adalah excavator, yang tengah adalah wheel loader, ya. Yang paling bawah adalah dump truck. Nah, alat ini harus dicek di awal masuk, kemudian oleh orang yang kompeten dan diberikan label atau stiker penanda. Jadi ini tidak serta-merta boleh masuk saja, tapi ada standar kelayakannya dari aspek mechanical, operasional, ataupun safety device, ya, atau perlengkapan keselamatannya. Contohnya alat pemadam api, lockout station, ya, atau box lockout untuk teman-teman maintenance. Baik, kita lanjut. Nah, kita juga harus kenal mengenai jalan tambang. Jalan tambang tidak ada yang aspal ya, kecuali untuk di hauling. Ada beberapa perusahaan tambang haulingnya yang cukup panjang, seperti di Adaro, di Indominco, ini menggunakan chip seal ya atau aspal yang kasar. Ya, ini tujuannya adalah dibuat kelancaran produksi. Di mana jalan tambang ini harus didesain agar aman dan terhindar dari kecelakaan. Nah, foto di bawahnya grader ini adalah sketsa jalan tambang. Ini dibikin simetris ya. Sudutnya antara 70 sampai 90 derajat. Tujuannya adalah supaya tidak blind spot ya atau ada sisi yang tidak terlihat kalau sudutnya
kurang di 70. Ring minimalnya adalah 70 sampai 90 derajat. Di mana jalan ini juga harus dilakukan perbaikan secara rutin menggunakan alat perbaikan jalan. Contohnya grader, doser, kompakter ya. Ini alat-alat berat yang didesain khusus untuk ke arah sana. Selain jalan tambang, maka kita juga harus mengetahui beberapa lokasi tambang ini tidak semua bisa dimasukin ya. Sehingga kita harus mengenal nih beberapa area yang punya risiko yang cukup tinggi. Yang pertama adalah port, yang kedua adalah conveyor. Conveyor ini seperti foto kiri atas, ini untuk ngangkut batu bara, di mana ada alat bergerak ini dengan kecepatan khusus ya. Kemudian ada area peledakan ini untuk kanan bawah untuk mengambil material batu bara. Kalau materialnya keras, sebelum mendapatkannya ada material OB atau overburden ini melalui mekanisme peledakan. Ya, ini diatur ya jarak amannya secara umum 500 meter untuk orang dan 300 meter untuk alat. Kemudian kolam atau SAM ini adalah foto kanan atas. Ini air tambang ini di treatment dulu sebelum dialirkan keluar. Ini di titik terbawah ya supaya pH-nya standar atau keasamannya. Jangan sampai nanti melebihi baku mutu ya. Range-nya adalah 6 sampai 9. Kemudian yang kiri bawah adalah workshop atau perbengkelan. Ini adalah untuk servis alat-alat berat yang ada di tambang untuk kendaraan beroda karet ataupun juga alat berat yang berukuran kecil. Ya. Baik, dari sini kita perlu beralih ya menuju ke slide berikutnya mengenai infrastruktur berupa rambu-rambu. Di tambang sebenarnya kurang lebih sama ya dengan di jalan umum kode warna rambu-rambunya ya, merah, hijau ya dasarnya, ada yang kuning ya. Di mana di sini ada yang membedakan kalau bicaranya rambu-rambu untuk tambang ini minimalnya diameter adalah 90 cm. Tujuannya dengan alat-alat yang ukurannya besar bisa dilihat. Tujuannya juga sebagai tanda pengingat sesuai dengan kode warna dan dipasang di lokasi kerja ini sesuai dengan hasil penilaian risiko. Tentunya ini wajib dipatuhi ya, jangan sampai dilanggar, karena kalau dilanggar bisa saja menyebabkan kecelakaan. Salah satu contoh, dulu ada yang melanggar ya, rambu stop, ini sebuah dump truck Komatsu 785 ini melindas, 465 ya di tahun 2005, di salah satu perusahaan tambang ini mengakibatkan korban 4 orang meninggal dunia. Nah ini penting untuk diketahui bersama-sama, bukan hanya sebagai pajangan. Berikutnya, kita juga harus memahami kalau kita masuk tambang, masuk bengkel, biasanya muncul rambu-rambu apa saja di sana. Ya. Kewajiban, kalau bicaranya rambu-rambu yang wajib, maka warnanya adalah biru dan putih. Tujuannya adalah meminimalkan keparahan akibat paparan bahaya yang ada di lokasi kerja masing-masing. Kita harus mematuhinya ya sesuai dengan rambu yang ada. Nah, rambu-rambu ini tidak hanya asal dibuat, tetapi ada asesmen sumber bahayanya apa di sana, sehingga teman-teman perlu memproteksi menggunakan alat pelindung diri. Nah, terkait dengan aturan-aturan yang cukup banyak, maka apabila melanggar ada juga konsekuensi atau tindakan disiplin, atau kalau melanggar ada sanksinya. Tentunya sesuai dengan peraturan perusahaan masing-masing. Dari alat pelindung diri, kita perlu mengenalkan safety device atau sabuk pengaman. Ini salah satu piranti keselamatan yang ada dari kelayakan untuk kendaraan bergerak, contohnya di mobil ataupun juga alat berat. Ini wajib dipakai, ya tujuannya adalah bukan untuk buat fantasi atau biar cakep ya, tetapi kalau andai kata terjadi kecelakaan, rebah ataupun juga terguling, ini personilnya tidak terlempar keluar, di mana beberapa kasus kecelakaan tambang meninggal karena apa? Sabuknya tidak benar atau tidak dipakai. Tentunya ini dilakukan tidak kepatuhan ya untuk memastikan ketaatan saat kita bekerja di tambang. Dari sini kita perlu menuju informasi yang cukup kritis kaitannya dengan larangan
selama ditambang. Ada beberapa perusahaan mengatur ya, tapi hampir semuanya nih, minuman keras, narkoba, kemudian dilarang mengoperasikan HP saat mengoperasikan alat, pencurian, membawa aksesoris bahan peledak ini sangat tidak boleh. Resikonya nanti urusannya juga sama polisi, tetapi dulu juga ada pernah kasus tahun 2005 juga di salah satu perusahaan tambang mengambil tali bekasnya bahan peledak ini tertimbun longsor. Nah, ternyata ada risiko besar di balik di sana. Larangan membawa senjata tajam, narkoba juga ini kaitannya dengan kriminalisme. Jadi kalaupun ada kasus, maka diinvestigasi nanti selanjutnya diserahkan ke kepolisian apabila contohnya ditemukan hasil pengujian drug dan alkohol tes ini menggunakan narkoba. Ya, beberapa perusahaan sudah membuat aturan sampai ketat seperti yang tadi saya ulas. Lanjut berikutnya, ini adalah kewajiban pekerja tambang. Ya, secara umum ya kita wajib memperhatikan keselamatan diri dan orang lain, melaksanakan instruksi kerja yang diberikan demi keselamatan dan kesehatan diri dan orang lain, serta menggunakan alat keselamatan dan pelindung diri dengan benar. Lalu melaporkan ke atasan apabila keadaan yang menurutnya dalam bahaya. Artinya ini tidak aman ya. Contoh, ada potensi longsor, ada alatnya yang rusak. Nah, ini perlu kita laporkan. Termasuk melaporkan apabila ada kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan treatment medis dan penanganan terbaik supaya cederanya tidak menjadi lebih parah. Itu salah satu poin kaitannya dengan kewajiban kita selaku pekerja tambang. Pekerja tambang ini siapa? Ini semua orang yang bekerja di tambang, dari kepala teknik tambang sampai office boy, termasuk operatornya juga sama ya, pekerja tambang. Nah, dari sini tadi kita sudah mengenalkan ya beberapa poin, maka kita menuju ke sumber bahaya. Sumber bahaya, saya minta tolong dan ingin menyapa dari rekan kita untuk membacakan di slide ini. Sorry sebentar. Oke, saya ingin menyapa dulu. Di sini ada Mbak Aldila Putri Martiana. Silakan untuk dibacakan untuk slide ini. Belum respon. Nah, ini ada Mbak Adelia Septianingrum Puspitasari. Silakan dibacakan untuk slide ini. Halo, Mbak Adelia, bisa terpantau suara saya? Iya, Pak. Oke, minta tolong Mbak dibacakan satu slide ini, sumber-sumber bahaya. Sumber bahaya yang pertama ada dari mesin, yang kedua environment, yang ketiga energi, yang keempat men atau orang, yang kelima ada metode, dan yang terakhir ada Berbahaya. Bahayanya segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, mesin ini adalah dari alatnya. Ini saya contohkan ilustrasi eksavator kecil yang di tengah. Enviro adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, ya tontonan jalan licin dan segala macam. Energi adalah sumber energi, baik itu bahan kimia, fisika, mekanis. Ya, kalau man atau orang adalah perilaku orangnya. Ini saya gambarkan dengan foto yang ketiga dari kanan. Ini berperilaku seperti ini, ya. Kakinya berpijak pada punggung temannya. Ya. Kalau metode saya ilustrasikan dengan foto paling kiri, yaitu cara kerja. Ini menggunakan grinding wheel, ya, gerinda duduk. Ini sandarannya punggung kaki temannya. Material ini bahan kimia, yaitu salah satu poin yang harus kita pahami, sumber-sumber bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya di sini akan saya sampaikan jenis-jenis bahaya. Secara umum ada 5. Kalau bicaranya bahaya fisika adalah yang langsung terpapar pada tubuh, ya. Contohnya kebisingan, ya, panas. Kalau kimia adalah bahan kimia,
Kalau bahaya biologi ini berupa apa? Contohnya ini hewan ataupun juga virus ya, tawon, ya, kemudian virus COVID-19 yang sekarang lagi booming. Ya. Kemudian poin yang keempat adalah bahaya psikologi, ini contohnya fatigue atau ngantuk atau kelelahan, ya, termasuk juga ancaman atau intimidasi. Kalau bahaya ergonomi ini saya ilustrasikan dalam foto paling kiri bawah. Orang mengangkat benda dengan cara punggungnya ditekuk, ya, bebannya di punggung. Ini bisa menyebabkan sakit di tulang belakang, baik lordosis, skoliosis ataupun kifosis. Nah, ini kaidah-kaidah mengangkat barang juga harus dipatuhi. Nanti di akhir sesi saya berikan resume ya, bagaimana mempelajari poin-poin ini secara terpisah dari webinar ini. Baik, selanjutnya, nah, kita lihat tadi sempat saya singgung kesehatan kerja sama ergonomi. Artinya, personel yang bekerja di tambang ini harus dinyatakan sehat, harus MCU di awal dan juga periodik ini setahun sekali. Kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan khusus berisiko tinggi yang harus frekuensinya kurang dari setahun. Contohnya adalah penjamah makanan atau food handler ya, minimal 6 bulan sekali dan ada parameter khusus. Kemudian dilakukan survei ergonomi, ini adalah kaitannya dengan kenyamanan posisi kerja. Ini ilustrasinya adalah foto di sini. Kerjaan mekanik ya, kalau melorong atau mengecek di bagian bawah unit atau ngolong istilahnya, ini supaya tidak cedera, maka ada alat bantunya, seperti foto di atas. Termasuk peralatan kerja untuk menunjang ergonomi, contohnya adalah ilustrasi foto di depan komputer. Ada kaidahnya, minimal 45-70 di depan layar, posisi kursinya seperti itu, posisi kaki harus tegak lurus ya, bisa di-adjust ya, sandarannya naik ataupun turun disesuaikan dengan ketinggian tubuh. Termasuk ini poinnya harus diedukasi kepada karyawan. Ya. Nah, nanti untuk ergonomi ada sesi yang lain juga nih, nanti saya kasih di kesimpulan di akhir sesi. Di tambang juga ada pekerjaan-pekerjaan kritis yang cukup tinggi risikonya. Ya, antara lain poin yang pertama adalah bangun workshop, memperbaiki boom ekskavator. Ya. Salah satu poinnya adalah risikonya terjatuh di ketinggian sama tersampar petir. Pengendaliannya ada prosedur, ada pengawasan, ada training, ada juga work permit atau surat izin bekerja untuk pekerjaan kritis, contohnya ketinggian, ya, bekerja di ruang terbatas dan lain-lainnya. Nah, pekerjaan berikutnya kaitannya dengan yang kritis adalah peledakan. Nah, peledakan ini yang cukup berisiko kalau bicaranya di tambang ini, peledakan di dekat kampung ini harus evakuasi warga. Nah, kalau susah kita juga melibatkan tim kepolisian ya supaya lebih mudah untuk diarahkan. Ada juga peledakan yang berisiko ini untuk alat yang rusak jaraknya kurang dari 300 meter. Ini dampaknya kita bisa kena lentingan batu, ya, rusaknya rumah warga termasuk juga getaran. Maka harus diatur mengenai surat SOP khusus, termasuk mengukur getarannya dan juga jarak aman minimalnya adalah 500 meter untuk orang. Serta ada petugas khusus yang dikenal dengan road blocker. Dia adalah petugas yang menjaga dalam range ya di atas 500 meter untuk memastikan orang tidak masuk radius kurang dari 500 meter. Ada bendera, ada mobil, dan dia posisinya di luar mobil. Ya. Ada radio komunikasi untuk menghubungkan para road blocker sebelum peledakan sampai setelah selesai peledakan untuk dinyatakan siap normal kembali operasi. Berikutnya kita pekerjaan kritis yang lain yaitu bekerja di ruang terbatas. Ini contohnya adalah mengelasi dalam tangki solar, perbaikan lambung main tank atau masuk di ruang terbatas ini tempatnya tidak didesain untuk pekerjaan harian, sempit ya, punya risiko terpapar gas beracun ya ataupun bahan berbahaya. Ini diatur khusus juga ya, ada SOP confined space, ada surat izin bekerja, pengawasan termasuk
tim untuk kaitannya dengan penanganan keadaan darurat, ya, sesuai dengan yang disampaikan di atas tadi, ya, bahwasannya kita juga harus mengatur bagaimana skenario daruratnya. Selain ruang terbatas, kita juga ada, ya, kalau tadi disinggung-singgung, salah satu makro proses adalah land clearing. Land clearing adalah pembersihan lahan. Ini ada beberapa aktivitas, ya, memotong kayu, merobohkan pohon. Nah, ini banyak kasus kecelakaan personil atau orang pekerjaannya ini tertimpa saat melakukan pemotongan ataupun juga dosernya terguling. Maka alatnya pun juga harus alat khusus. Contohnya seperti doser di atas. Ini ada ramnya, ada kabinnya, itu adalah tulangan yang keras, istilahnya adalah ROPS, Rollover Protective Structure. Ini dari bahan khusus, ya, plat besi yang cukup keras, ya, dibuat dari pabrikannya, supaya kalau ketimpa pohon ataupun juga terguling ini, orang yang ada di dalam aman. Diatur juga mengenai selain spesifikasi alat, ada kompetensi operator, ya, baik operator senso ataupun doser, termasuk SOP-nya sendiri dan juga job safety analysis. Dari sana kita menuju bekerja di dekat slope, ya. Contoh loading material OB, batu bara, termasuk juga perbaikan alat yang rusak. Dampaknya adalah kelongsoran, dindingnya runtuh, termasuk juga, ya, beberapa kasus kecelakaan tambang di kuartal keempat tahun 2020 ini cukup banyak kejadian longsor, ya. Kebetulan di Sumatera nih, ada di Jambi, Muara Enim, termasuk juga di Tanjung Enim. Ada juga tambang rakyat, ya, yang mengubur kurang lebih 11 personil, ya. Dan ada juga kaitannya dengan kesambar petir. Ini di Sumatera juga nih, kuartal 4 2020 ini cukup banyak musibah, ya, di tambang. Ini diatur, ya, untuk pekerjaan rawan longsor. Ini ada desain geotek, kemudian SOP ataupun prosedur, termasuk juga ada alat untuk memonitor pergerakan lereng, yaitu dengan prisma, radar, ataupun alat-alat yang lain yang setipe, contohnya ekstensometer. Dari sana kita melanjutkan salah satu pekerjaan kritis. Kalau tadi kita singgung-singgung di tambang ada area pompa, maka teman-teman mekanik, teman-teman di bagian pompa ada melakukan pekerjaan di sana, entah itu pemakuran, ya, untuk memastikan air asamnya jangan sampai keluar, ya, harus ditreatment dulu, standarnya adalah 6-9. Ada servis, ya. Di sini ada beberapa risiko, baik itu orangnya tenggelam, termasuk kelongsoran material dari tebing, karena biasanya pompa ini di dekat tebing, ya, kalau ditambang. Maka kita harus kendalikan dengan melapor ke tim emergensi, ya, ada prosedur, pelampung, radio komunikasi, dan juga orangnya tidak boleh sendiri, ya. Karena apa? Kalau terjadi emergensi, nggak ada lagi yang menolongnya. Nah, ini poin kritis untuk bekerja di dekat air, ya. Secara umum di tambang ini definisinya ada yang mengatur kedalamannya minimal 1 meter, ya. Ini dikategorikan bekerja di dekat air. Dari sana kita perlu melihat, ya, tadi ada aktivitas juga di tambang dumping material. Dumping material adalah menumpahkan material, ya, ke tempat yang sudah diatur untuk mendapatkan sekuen tambang yang baik sesuai dengan desain dari engineering. Pekerjaan kritis untuk dumping adalah dumping di ketinggian, termasuk juga di dekat ataupun juga di atas air. Secara risiko bisa menimbulkan tenggelam, ya, disposalnya longsor ataupun orangnya tertimbun, ya, tertimbun longsoran. Maka harus diatur SOP khusus, yaitu pengendalian disposal high risk, ada pengawasan, ada dumping limiter. Ini adalah patok, ya, patok khusus untuk panduan operatornya di sana. Ada laser pointer ini seperti pointer biasa, tetapi tujuannya adalah untuk alat bantu ukur jaraknya, mendeteksi berapa meter, ya. Tujuannya supaya pengawas yang bekerja di lokasi tambang mengawasi jalannya ini adalah tidak perlu mengecek sampai ke ujung disposal, ya, ada alat bantunya. Termasuk kita harus commissioning disposal, ya, kaitannya dengan kelayakan. Tentunya dengan melibatkan orang geotek, operasional, dan juga praktisi K3 sama engineer,
dari parameter yang sudah ditetapkan. Ini sudah diacu beberapa perusahaan tambang di tanah air. Karena sudah cukup banyak ya kasus kecelakaan fatal atau meninggal akibat tidak dilakukan pengawasan dengan baik ini. Nah, kita lanjut, berikutnya adalah pekerjaan pengangkatan. Nah, kalau bicaranya servis alat berat, nah ini diangkat nih. Ini komponen ekskavator yang besar nih. Contohnya PC 3000 ya. Ini diangkat ya, ngangkat vessel, kontainer atau ngangkat bodinya. Resikonya apa? Alangkatnya roboh, selingnya putus atau bebannya lepas gitu ya. Maka harus diatur dengan commissioning atau uji kelayakan alat angkat, ada perencanaan pengangkatan atau istilahnya lifting plan, ada juga CEO operator atau surat izin operasi dari aspek legal pemerintah, dan juga rigger. Rigger ini adalah orang yang memberikan aba-aba dalam proses pengangkatan membantu operator kren. Dan juga pengawasan melekat ya oleh supervisor atau pengawas teknis untuk pekerjaan pengangkatan ini. Dari sana kita lanjut lagi, ini adalah pekerjaan kelistrikan. Nah, tentunya kalau tadi kita lihat infrastruktur tambang, ada bangunan, ya, ada kontainer, maka wajib ya adanya instalasi listrik. Maka ada beberapa contoh pekerjaan, baik itu instalasi ataupun servis, ini punya risiko yang cukup tinggi, termasuk ya tersengat arus ataupun juga kebakaran listrik, dan ini cukup banyak ya kejadiannya. Maka beberapa pengendalian dari aspek teknis sama administrasi, antara lain adanya teknis K3 listrik, kemudian KIMPER listrik ini adalah kartu izin mengenai kompetensi khusus ya tentang kelistrikan. Ini ada orang khusus, harus ada training-trainingnya khusus ya untuk bekerja di kelistrikan. Termasuk bagaimana membuat desain wiring diagramnya supaya nantinya jalur-jalur distribusi listrik ini bisa diatur sesuai dengan peraturan listrik yang terkait. Nah, berikutnya ada pekerjaan kritis yang lain, yaitu mengoperasikan alat. Ya, ini contohnya dump truck, alat berat ataupun mobil. Ini bisa tabrakan, ya bisa terlindas atau melindas orang, maka harus diatur dengan prosedur khusus dan pengawasan serta adanya fatigue management. Ya, salah satunya adalah kaitannya dengan fatigue ataupun kelelahan. Dari sana, nah ini juga ya alat-alat ini kadang rusak di tambang ataupun di jalan tambang ya. Maka ini salah satu pekerjaan berisiko kritis karena beberapa kasus pernah terjadi teman-teman mekanik ini mobilnya dilindas ya ataupun juga perbaikan ini kesembur air radiator ya contohnya. Maka pengendaliannya apa? Ada prosedur mengenai isolasi di masing-masing jenis alat. Ada training lockout-nya, lockout dan takeout singkatannya LOTO. Ada wajib membuat CSA atau job safety analysis, termasuk juga adalah komunikasi di antara tim kerja. Kalau bicaranya memperbaiki alat, pastinya tidak sendiri. Nah, ini harus diatur bagaimana rencana kerjanya, prosedurnya harus dipatuhi, kalaupun ada situasi abnormal, kalau misalkan radiatornya overheat, jangan sampai nanti dipaksakan, ya harus menunggu sampai dingin, supaya gantengnya tetap terjaga, tidak tersembur seperti foto yang di atas ini. Ya. Baik, nah selanjutnya kita, nah ini yang terakhir nih ya, bonus edukasi ya, silahkan nanti teman-teman ya, saya 6 bulan inilah ya, berputar di dunia edukasi, konten kreator YouTube, akunnya Stian Wijayanto. Ini ada beberapa playlist, silakan nanti dinikmati sebagai statement pendukung ya dari apa-apa yang tadi andai kata saya tidak bisa sampaikan secara optimal. Baik, itu tadi narasi ya paparan singkat dari saya untuk webinar malam ini. Selanjutnya saya kembalikan Mbak Tesya selaku moderator. Terima kasih. Silakan Mbak Tesya untuk mengatur sesi diskusi. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk materinya yang sangat menarik ya. Selanjutnya,
Di sini kita membuka sesi diskusi. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan ya. Silakan untuk mau bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur mic atau dalam komentar. Izin bertanya. Oke, silahkan. Ini dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Akbar Ardiansyah. Oke, Mas Anwar. Izin bertanya, Pak. Iya. Apakah ada kasus-kasus seperti alat peledakan itu yang gagal meledak? Lalu bagaimana standar apa ya, Pak? Penanggulangannya itu, Pak, jika ada yang gagal meledak? Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Terima kasih dari pertanyaan yang ada kaitannya dengan gagal ledak. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang peledakan, tentunya ada prosedur tersendiri yang diatur ya. Kalau istilahnya gagal ledak, kalau di tambang istilahnya adalah peledakan mangkil. Nah, tentunya kalau dari sisi klausul, kalau setelah peledakan itu tidak serta-merta langsung operasi normal, maka root blocker atau petugas blasting bersama blasting koordinator ini mengecek ada enggak lubang yang gagal meledak. Nah, gitu kan. Nah, kalau ada, maka harus dilakukan treatment dengan prosedur khusus ya. Secara teknisnya untuk ini nanti ada tim-tim tersendiri ya, atau pengetahuan khusus. Nah, ini dilakukan treatment, nanti dikomunikasikan seperti apa treatmentnya atau penanganannya. Tentunya dilihat ya dari sisi drill blast desainnya seperti apa. Kalau gagal ledaknya dilihat nih kasusnya seperti apa. Jadi nggak sama nih ya, gagal ledaknya itu bisa jadi produknya yang gagal, atau ada kadang, mohon maaf nih, kabelnya digigit anjing misalkan. Ada kasus seperti itu ya. Sehingga tidak bisa sama treatmentnya. Itu salah satu poin yang perlu kami sampaikan dari aspek penanganan misfire ya, atau gagal ledak. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa ini? Nama saya Nisfu dari Universitas Pertamina. Oke, silakan Mas Nisu. Kompetensi apa yang diperlukan untuk seorang yang tidak memiliki background A3 itu jika ingin join posisi SAS? Oke, baik. Kalau boleh tahu nih jurusannya apa nih Mas Nisu ya? Teknik Geofisika. Oh, teknik geofisika. Baik. Ini penugasan khusus supaya apa? Sebagai seorang personel safety ini tidak serta-merta langsung bisa otomatis bisa ngatur-ngatur atau memberikan feedback, tetapi harus diberikan pengenalan prosesnya. Sehingga, nah kalau pengetahuan-pengetahuan apa saja, ini sebenarnya dasar-dasar K3-nya kita bisa dapat ya sekarang kalau kita belajar ikut webinar ini. Cukup banyak ya ilmu yang luar biasa dari narasumber regulator, pemerintah, expertnya. Saya pun juga sama di luar kerjaan tuh kadang sehari dapat 2 atau 1 atau kadang bahkan berbarengan 3 gitu ya. Nah, nanti silakan melihat ya kompetensi-kompetensi dasarnya apa sih. Ada juga rekan saya yang memberikan edukasi free nih di weekend ya, biasanya kadang di hari Sabtu ataupun juga hari Minggu berbagi nih untuk teman-teman yang pingin mengenali tambang dan juga merencanakan karir di hari Sabtu atau Minggu.
ada pengenalan bagaimana membuat CV, pengenalan untuk CSA, inspeksi itu sangat sangat baik ini. Kebetulan rekan saya ya punya perusahaan yang cukup baik ya, sangat sangat baik karena beliaunya salah satu pensiunan manajer tambang ternama ya di tanah air. Ini beliau statementnya salah satunya seperti ini ya. Bisa saya berbagi dengan teman-teman ya supaya bisa membantu menyiapkan karir atau memiliki wawasan yang cukup sebagai ladang amalnya untuk teman-teman. Itu gambaran dasarnya dulu ya kalau dari kampus ya Mas Nisfu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ilmunya sekarang itu bisa pantau ya di LinkedIn, banyak webinar gratis di grup WA ya. Banyak sekali. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau boleh tahu semester berapa ini? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Oke. Ya bisa ngikutin ya. Ada kan banyak macam ya kan 3 pertambangan, tapi kalau untuk POP harus sudah kerja dulu ya. Kalau S1 itu minimal setahun, kalau di 3 tahun untuk pengawas operasional pertama ya. Tapi untuk interview untuk teman-teman yang baru masuk misalkan ya, jadi para perusahaan tambang yang sudah settle tentunya ya, sebagai contoh lah saya ambil ada di teman-teman di Buma, di Sapta Indra, di Pama itu ada development ke sana ya. Jadi kita juga harus selektif ya, memfilter ya, mumpung sekarang ada yang baru lulus, ada yang masih kuliah, silahkan browsing ya, sekarang lebih gampang. Kalau zaman saya dulu masih kuliah tuh ya saya harus ngangsu kawruh sama senior yang pulang dari magang tambang dari industri yang lain. Itu ya, Mas Niswu ya. Iya, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Dengan siapa ini? Perkenalkan saya Joshua Depulu, Pak. Oke. Dari UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Apakah sistem otomasi yang ada di pertambangan saat ini, misalnya yang ada di Freeport, seperti remote control, merupakan solusi terbaik untuk keselamatan kerja atau K3 ini, Pak, daripada yang seperti biasanya yang tidak menggunakan sistem otomasi, namun tetap melakukan K3 secara ketat seperti itu, Pak. Mengingat sistem otomasi ini kan mungkin memakan biaya yang besar untuk perusahaan seperti itu, Pak. Jadi menurut Bapak solusi terbaik bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik ya. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi juga ya pas waktu juga seminar. Saya waktu itu jadi moderator juga ya, dapat informasi dari Kepala Teknik Tambang. Memang cukup banyak ya di beberapa tambang di dunia ini menggunakan otomatisasi artinya penggunaan teknologi. Tetapi ini agak kontradiksi dengan kalau bicaranya contohnya dump truck ya, nggak pakai pilot ini atau nggak pakai operator ini nanti kita kurang nyerap optimal ya tenaga kerja. Tapi masing-masing juga punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Kalau teknologi pasti biayanya mahal, efisiensinya orang ya untuk meminimalkan risiko gitu kan. Kemudian kalau kita bicaranya teknologi ini juga tidak lepas dari munculnya bahaya baru akibat teknologi gitu kan. Banyak macam nih, ada fitur yang belum dikenal, bagaimana nanti kalau problem alatnya rusaknya lebih lama karena misalkan kita tidak siap untuk personel yang melakukan maintenance. Nah, ini gambaran secara umum yang perlu kita pahamin sama-sama. Otomasi juga ini ada ya program, untuk alat-alat khusus, misalkan penggunaan robotik di manufaktur ini juga cukup membantu ya, tapi tidak semuanya diterapkan. Ada juga yang cukup dominan. Bicaranya kalau otomasi ini, kalau bicaranya di tambang ada dump truck ya seperti yang tadi saya sampaikan di Afrika ya ada, tapi di demo ya, karena apa? Tidak nyerap tenaga kerja. Nah ini poin penting. Tapi dalam hal kaitannya misalkan kita menggunakan otomasi itu tadi ada beberapa hal yang perlu kita tinjau lagi. Yang pertama adalah
Satu biaya, yang kedua maintenance ya. Yang ketiga kita juga harus menyiapkan edukasi untuk orang yang melakukan maintenance. Kalau bicaranya manual, memang iya, ada orang pasti ada potensi risiko kegagalan ataupun juga kesalahan manusia. Ya. Kadang kesalahannya simpel, tapi kerugiannya luar biasa berat. Nah, ini masing-masing punya keuntungan dan kelebihan. Nah, kembalinya perusahaan akan memutuskan itu, nah harus melihat budgetnya seperti apa, mampu atau tidak kalau kita mau melakukan otomasi. Kalau mampu melihat cash flow-nya ya, neraca keuangan, kemudian yang lain-lain, karena ini dampaknya banyak ya, sehingga harus dipikir matang-matang. Ya. Kalau menggunakan orang, ya itu tadi efeknya juga lebih repot, tetapi setidaknya untuk orang bisa di ini ya, harus diintervensi juga menggunakan teknologi. Contohnya, kalau perilaku orang misalkan mengambil minuman dalam botol atau perilaku misalkan suka kebut-kebutan, maka kita juga sebenarnya bisa intervensi dengan teknologi. Misalkan memasang kamera kecil ya, in-car kamera atau kamera kecil di dalam mobil yang bisa dipantau. Ini salah satunya adalah untuk menurunkan perilaku yang tidak aman. Salah satunya adalah dengan cara di-download. Ya, nanti akan kelihatan kelakuan aslinya seperti apa sih, karena di dalam kabin itu sendiri ya pastinya ngontrolnya akan susah dan kita tidak akan bisa melihat satu persatu menggunakan teknologi ataupun juga CCTV. Ini adalah sebagai salah satu media pengawasan untuk kalau kita masih menggunakan orang ya supaya taat ya, setidaknya kita perlu buat komitmen, buatkan budget, tapi bisa dipantau. Dan ini memang perlu effort ya atau sumber daya khusus untuk mengolah data kalau kita menggunakan otomasi, contohnya menggunakan in-car kamera. Itu jawaban saya dari pertanyaan Mas Joshua ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, saya mau izin bertanya. Iya, oke. Silakan. Iya, perkenalkan, saya Syifa dari K3 UNS. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya mengenai itu, Pak. Fatigue management. Itu fatigue management yang biasanya diterapkan di sektor pertambangan itu seperti apa ya? Karena kan fatigue ini kalau nggak diatasi secara baik akan sangat berbahaya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini penanganan fatigue ya. Ini menarik sebenarnya, ini memang dimensi khusus ya. Saya akan sampaikan secara simpel. Nanti untuk narasinya saya lebih lengkapnya nanti silakan ya. Ada cek aja di akun saya nanti ada saya membahas khusus, ada playlist di sana. Saya berikan gambaran khusus aja ya secara singkat narasinya karena perlu teman-teman lain yang akan bertanya juga ya. Fatigue ini adalah suatu kelelahan ya yang bisa timbul akibat bukan hanya ngantuk, jam tidurnya kurang, tetapi kompleksitas antara fisik dan mental. Beban atau tuntutan yang berlebih membuat stres ya, baik itu pekerjaan ataupun juga masalah pribadi, ini bisa menimbulkan hal tersebut. Termasuk kaitannya dengan sakit ya, sakit serius contohnya gula ya, kemudian jantung dan lain-lain, ini juga akan membuat tubuh ini low power atau berkurang kekuatannya ya, sehingga tidak bisa optimal. Termasuk juga penyebabnya dari sudut pandang konsumsi obat. Ada beberapa obat tertentu, saya coba ambil contoh obat batuk ya atau obat flu. Nah, kalau kita minum, kalau kita nggak pahamin petunjuk sebelum minum obatnya, nah di sana ada beberapa obat itu berefek ngantuk 3-4 jam, bahkan ada yang 6 jam. Nah, kalau kita nggak paham konsumsinya berlebih, ini bisa ngantuk nih saat nyetir, ini sangat bahaya sekali. Dulu pernah ada di salah satu tambang ya, ini operatornya minum salah satu merek obat batuk yang cukup ternama di tanah air, minumnya hampir sepertiga botol, sehingga meleleh nih, benar-benar ngantuk tertidur, dan akhirnya melindas mobil kendaraan alat berat yang bernama grader. Hasil dari kasus itu, ada material yang di dalamnya, di dalam bak atau vessel ini jatuh mengenai kepalanya sehingga retak tulang tengkoraknya. Ini salah satu contoh poin.
Ada beberapa pengendalian, yaitu yang pertama adalah kesiapan fisik dan mental dari orangnya, kemudian pola istirahat, ya, pola makan, desain alat juga ada, termasuk juga bagaimana penyajian makanan, ya, menu makanan. Cukup kompleks ya, karena dimensi keilmuannya untuk fatigue ini bisa hubungannya dengan ergonomi, kenyamanan bekerja, contohnya penggunaan seat atau jog, ya, alat beratnya harus bisa disetting, kemudian kondisi jalan. Nah, lebih detailnya nanti silakan dicek saja di salah satu akun saya, pengelolaan fatigue ya. Silakan nanti dicek ya, Mbak Viva ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas Iya. jawabannya. Ada 8 poin ya di sana itu cukup komprehensif ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Ada 8 item yang saya deskripsikan dari aspek untuk identifikasi bahaya sampai evaluasi ataupun audit. Oke, terima kasih, demikian dari saya dari pertanyaan Mbak Syifa. Ya Allah, Beb. Lah emang dia ngomongin kayak ngono. Permisi Pak, izin bertanya. Boleh. Ya, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Wahid Putranto dari Teknik Pertambangan UPN. Ya. Saya izin bertanya, bagaimana penanganan pertama di PIT ketika banjir, Pak? Soalnya saya pernah melihat di kejadian di Myanmar Utara, Pak. Ya. Itu ada banjir karena hujan besar, Pak. Oke, tahun lalu ya. PIT-nya longsor besar ya dan banjir besar ya. Oke. Baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus sekali ya. Bagaimana menangani PIT banjir? Tentunya sebelum ke arah sana kita ada melihat acuan mana yang kita pakai. Di dalam tambang pasti ada prosedurnya. Kalau salah satu bicaranya redaksinya banjir adalah salah satu kondisi darurat. Nah, dalam implementasi sistem K3 dan KO ini, maka perusahaan harus membuat nih salah satunya prosedur keadaan darurat. Bagaimana mitigasi banjir penanganannya, baik itu untuk alat, orang, atau mekanisme komunikasi termasuk juga evakuasi. Nah, tentunya ini masing-masing tempat tidak sama. Kemudian ini juga merujuk ada beberapa kajian banyak macam ya, mempertimbangkan curah hujan, ya, kemudian situasi yang ada di lokasi seperti apa. Nah, tentunya ini penting untuk diakses bersama-sama strateginya, baik itu dari sisi lokasi, curah hujan, termasuk juga kondisi yang ada saat itu, bagaimana mekanisme evakuasi. Nah, detailnya nanti kita juga harus membuat nih bagaimana prosedur keadaan darurat ini secara mendetail. Banjirnya di lokasi mana, di front, di sum, atau seperti apa. Ya. Tapi ini memerlukan kajian teknis dan penilaian risiko dari para ahlinya, dari teman-teman dewatering, dari teman-teman operasional, bagian K3 dan KO, supaya nantinya apabila terjadi situasi banjir ini harus bagaimana nih evakuasi alat orangnya. Ya, tentunya tidak bisa disamakan dari masing-masing tambang, tapi setidaknya acuannya adalah bagaimana perusahaan ini memfasilitasi dari sisi manual prosedur keadaan darurat. Begitu jawaban dari saya ya, dari Mas Wahyu ya. Nah, untuk saya juga ada satu konten juga ya untuk kaitannya dengan antisipasi banjir ya. Nanti silahkan di cross check ya, ada di salah satu playlist saya. Ya. Begitu Mas Wahyu dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya ingin menyapa dulu nih rekan-rekan, mohon izin ya, saya mau menyapa Mbak Tesya. Mbak Tesya bisa pantau suara saya? Iya, bisa Pak. Oke, Mbak Tesya, ini tadi ada teman-teman yang sudah chat, kita jawab di chat dulu ya Mbak ya. Oh iya. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, mohon izin teman-teman, saya jawab di kolom chat dulu ya. Kita jawab di kolom chat dulu, ada beberapa pertanyaan yang masih terpending ya. Ini dari Mas Bram Lanjaya dari Teknik Pertambangan ITNJ. Apakah K3 dan KO merupakan divisi yang berbeda? Lalu untuk pembuatan SOP dan CSA atau Risk Management merupakan tugas dari K3 atau KO? Baik, pertanyaan ini juga sangat menarik ya. Saya coba ambil sampel di beberapa perusahaan tambang di tanah air gitu ya. Nah,
bagian K3 ini ada yang kalau saya bicaranya di owner, ini ada masing-masing divisi. Kalau di kontraktor ada juga departemen. Nah, kalau di bagian pusatnya ini adalah K3. Kalau di divisi yang melekat ya, safety-nya namanya bagian KO. Artinya apa? Ini sebenarnya tugasnya dalam satu induk, tetapi fokusnya yang membedakan. Ya. Ada juga yang satu divisi, ya, ada yang fokus di operasional, ada juga yang di sistematika. Kemudian untuk pembuatan SOP dan CSA ini tugas K3 atau KO gitu ya. Baik, ini saya akan jawab dulu. Pembuatan SOP adalah, saya perlu jelaskan, ini penanggung jawab proses ya. Di bagian KO ini tentunya join ya, tidak bisa sendiri-sendiri kotakan ya, karena kita adalah satu kesatuan. Termasuk juga JSA. Nah, untuk SOP dan JSA saya akan paparkan dulu ke JSA-nya dulu. JSA adalah Job Safety Analysis ya, di mana JSA ini dibuat apabila ada beberapa syarat nih. Yang pertama adalah belum ada SOP-nya atau baru pertama kali ya. Pekerjaan itu dilakukan sehingga harus diatur, dibuat oleh tim yang kompeten untuk memastikan urutan langkah, sumber identifikasi bahaya atau risiko yang bisa terjadi dan pengendalian ini secara komprehensif. Nah, setelah itu clear, pekerjaan dijalankan, ya tentunya juga perlu dipastikan ya oleh pengawasnya, ya sehingga bisa membuat pekerjaan ini benar-benar clear. Nah, apabila pekerjaan itu sudah fix, baku dan akan seterusnya seperti itu, maka bisa dibakukan JSA itu menjadi sebuah SOP atau prosedur. Nah, itu untuk menjawab dari pertanyaan rekan kita ya dari Mas Bram Lanjaya. Selanjutnya kita dari Muhammad Redo Dewantara. Jika suatu perusahaan terdapat kecelakaan, contohnya longsor yang mengakibatkan operator meninggal, apa yang harus dilakukan sesama operator? Apa harus menunggu pihak ASI datang atau menolong terlebih dahulu korban tersebut? Karena sesama operator, lalu kecelakaan tambang sama kecelakaan kerja itu bedanya apa? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik. Ya. Kalau kaitannya terjadi longsoran yang berakibat orang meninggal, tentunya ini ada prosedur yang diatur dalam mekanisme evakuasi. Ya. Ada prosedur penanganan kejadian kecelakaan. Nah, tentunya kita harus melihat segala situasinya dari sudut pandang prosedur keadaan darurat. Siapa yang boleh menolong? Nah, dan sarannya apa bisa menolong? Punya kompetensi atau tidak? Dan juga secara prinsip, jangan sampai kita menolong ini membuat kita terancam bahaya. Sehingga kalau dari sudut pandang aplikasi praktis di tambang, ada beberapa perusahaan yang memfasilitasi, artinya apa? Ada first responder, orang yang merespon pertama seperti apa sih kalau melihat kejadian. Contoh, dia harus melapor atau merespon ke nomor emergency. Ya, dia minta ngontek ke sana, baik itu menggunakan HP, kalau misalkan boleh, atau menggunakan kata sandi ke channel panggilan darurat. Ada informasi minimal yang perlu disampaikan. Ya. Yang pertama, contoh identitasnya. Ya, setelah melapor diterima identitas, kemudian kronologi singkat kejadian, jumlah dan kondisi korban, serta bantuan apa yang diperlukan. Kemudian, kalau bicaranya menolong, ini tentunya tidak semua orang bisa menolong, karena apabila kita perlu sampaikan, kita tidak punya kompetensi, nanti menolong malah salah, maka kita harus melapor menunggu sampai bantuan datang kalau kita tidak punya kompetensi. Ya. Beberapa personel juga ya di experience di mining juga kalau mau memberikan pertolongan, andai kata yang bersangkutan sudah punya mendapatkan pelatihan, pastinya menyampaikan, Pak, saya izin, saya Ian, saya mau memberikan pertolongan pertama pada korban karena saya sudah mendapatkan pelatihan pertolongan keadaan darurat, rescue salah satu contoh demikian. Ya. Itu salah satu poin ya kaitannya dengan mengenai kecelakaan yang ada di tambang. Berikutnya adalah mengenai perbedaan kecelakaan tambang sama kecelakaan kerja.
Nah, ini kadang juga ditanyakan dalam uji pengawas operasional pertama. Saya perlu sampaikan bahwasannya kecelakaan kerja ini yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan atau ini ada relasinya yang kita bisa klaimkan ya kaitannya dengan kerjasama dengan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Contohnya kalau misalkan di luar tambang ada transportasi cuti ataupun training, ini ditanggung perusahaan. Apabila ada definisi yang clear, maka andai kata kita kecelakaan di luar tambang untuk perjalanan training ataupun cuti, maka ini juga masuknya kecelakaan kerja, ya, meskipun itu di luar tambang. Secara umum narasinya adalah yang kita bisa klaimkan ke Disnaker, ya. Kalau ada cedera ya, baik itu cedera jari, ini masing-masing ada nominal klaimnya sesuai dengan keparahan cederanya. Nah, kalau kecelakaan tambang ini wajib memenuhi kriteria 5, ya, benar-benar terjadi, kemudian ini di Kepmen 1827 ya, terjadi di lokasi tambang, kemudian menimpa pekerja tambang yang diberi izin ya dan berada di wilayah izin usaha pertambangan yang mendapatkan izin ya dan berada di jam kerja. Nah, kalau kecelakaan tambang ini belum tentu kecelakaan kerja ya, tapi kalau kecelakaan saya ulangi ya, kalau kecelakaan tambang ini sudah pasti kecelakaan kerja, tapi kalau kecelakaan kerja belum tentu kecelakaan tambang. Ini poinnya dari pertanyaan dari Mas Muhammad Ridho Ridwantara. Selanjutnya saya ingin menjawab Mohon maaf, Pak. dari iya Mbak. Ya, untuk sesi pertanyaan, mengingat waktu juga, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, bisa, Pak? Oh, boleh Mbak, silakan. Baik. Mungkin apabila masih ada pertanyaan dari peserta, bisa menghubungi PT Mentek Indonesia lewat WA Group, bisa. Untuk sesi terakhir, Pak, kita ada kuis. Jadi nanti dari pemateri, Pak Ian sendiri memberikan satu pertanyaan dan dari jawab 3 orang. Nah, nanti pemateri Pak Ian sendiri bisa memilih jawaban terbaik dari 3 orang tersebut. Nanti dari kami, PT Mindtech Indonesia akan ada reward-nya nanti. Baik, berarti saya ngasih satu pertanyaan ya Mbak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan jenis-jenis bahaya yang ada di lokasi kerja. Nah, ini jawabnya berarti di kolom chat ya Mbak ya? Langsung di open mic aja. Izin menjawab, Pak. Langsung silakan. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, ini siapa nih Mbak? Izin jawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Yang Silakan Mbak Tesha untuk memantau. Ini saya nggak bisa melihat satu persatu ya. Dipersilahkan. Perkenalkan nama dan asalnya. Siapa yang Mbak? Izin jawab, Pak. Oke. Ya, silakan Mas Rizky RM. Oh iya, izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Rahmat Maulana dari Teknik Pertambangan Nitera. Yang saya tahu itu kalau bahaya-bahaya dari tambang itu salah satunya itu di ruang terbatas itu salah satunya ada keracunan gitu, keracunan gas. Kalau di waktu saat kita melakukan land clearing itu bisa terjadi tertimpa pohon atau dozernya terguling gitu sih. Kalau bahaya-bahaya lainnya itu kalau kita bekerja di dekat dumpling material atau di sekitar tambang itu bisa terjadi longsor juga. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya kurang tepat ya. Tadi saya paparkan di salah satu slide ya. Silakan. Izin jawab, Pak. Menjawab, Pak. Izin Izin menjawab, Pak. Pak. Mbak Tesha yang atur nih.
Silakan izin Mbak Tisha. menjawab, Pak. Siapa yang bisa Nama jawab? saya Muhammad Ramadan, Menjawab Pak. Pak Rahmawati. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Mbak Tisha saja yang atur ya, saya tidak bisa menjawab yang pertama. Iya, Izin menjawab, Pak. Mbak Anissa Rahmawati. Menjawab, Pak. Oke, Izin perkenalkan menjawab, Pak. saya Anissa Rahmawati dari Jawab, Pak. Kak, tolong di-mute yang lain. Silakan, Mbak. Oke, perkenalkan saya Anissa Rahmawati dari K3 UNS. Faktor bahayanya sendiri, yang pertama itu ada faktor fisika, seperti contohnya itu getaran pada saat proses blasting, kemudian ada kebisingan juga, lalu ada faktor bahaya kimia dari bahan peledakannya itu sendiri, ada faktor ergonomi, psikologi, dan biologi. Oke, mungkin bisa lanjut untuk jawaban ketiganya. Silakan. Izin menjawab. Untuk Mas Henry. Dipersilakan. Untuk Mas Henry Christian. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jenis bahaya yang berada di K3 yaitu pertama fisika, seperti contoh yaitu adanya kebisingan ataupun hal-hal yang dapat menyentuh secara fisik. Yang kedua yaitu kimia yang berasal dari bahan-bahan peledak ataupun bahan-bahan kimia yang dapat bereaksi pada tubuh. Yang ketiga biologi yaitu seperti contoh adanya binatang-binatang seperti semut ataupun anjing yang dapat mengganggu operasional. Yang keempat psikologi yaitu berasal dari penggunanya atau operator memiliki psikologi yang stabil ataupun memiliki emosional yang stabil juga. Yang kelima yaitu ergonomi atau yang bisa dibilang dari sisi kesehatannya, apakah kesehatan operator itu sendiri memadai atau tidak. Terima kasih. Oke. Jawabannya benar ya, Mbak Tisha ya, dari Mas Hendry ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin bisa untuk memilih jawaban terbaik yang pertama. Gimana Mbak Tisha? Bisa diulang, Mbak? Suaranya kurang terinformasi jelas di sini. Iya, baik. Untuk 3 jawaban tadi mungkin bisa dipilih satu, Pak, yang terbaik. Oke, baik dari 3 jawaban ya. Oke, dari 3 jawaban tadi yang kedua ya, Mbak ini ya, siapa tadi yang dari UNS tadi? Mbak Anissa. Mbak Anissa, betul. Oke, selamat buat Mbak Anissa. Untuk sesi kuisnya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Baik, saya selaku moderator sekaligus mewakili PT Mindtech Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri Bapak Dian Wijayanto dan partisipasi teman-teman dalam acara webinar K3 Pertambangan PT Mindtech Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Izin live. Sama-sama. Mohon maaf untuk teman-teman yang masih ada mungkin bisa minta tolong terlebih dahulu. Kita ambil sesi dokumentasi. Oke, Kak. Ya, terima kasih. Oke, Kak. Kak, izin berbicara Pak, Kak. Punya saya nggak bisa di on cam karena di disable. Oke.
Ya, mungkin yang lain. Ya. Udah. Oke, siap kita Kak, ambil. mohon maaf untuk sertifikatnya itu kapan ya, Kak? Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih. Sama, Kak. Kak, Sama-sama maaf Mbak. untuk Sukses semuanya sertifikatnya ya. itu kapan ya, Kak? Mbak Desya, saya izin lift ya. Iya, Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Mbak Tesya Mamuntu. Sama-sama, Mas. Izin live ya, Ol.